warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal khalqa li'ibadatihi wa amarahum bi ta'atihi wa wa'adal muttaqina jannatin na'im wa wa'adal usrata bil adabil alim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة وسلاما متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله تعالى يقول في محكم تنزيل تباركا بذكره وتعبدا بتلاوته: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat untuk diri pribadi khatib, umumnya untuk jamaah sekalian, agar selalu senantiasa berupaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqwa dalam arti imtithalul awamirillahi wa ijtinabun nawahi ibtigha'a mardatillah, menjalankan segala apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan semata-mata mencari keridhaannya. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu mustajabah ini, mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah kepada kita semua agar selalu senantiasa istiqamah dalam menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqamahan kepada kita dalam menjaga sunnah-sunnahnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu pertanyaan yang mesti kita renungkan bersama, bahkan kita layangkan kepada diri kita masing-masing. Di mana sekian lama atau sekian tahun kita hidup di alam dunia ini, apa yang akan menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ada sebagian manusia di alam dunia ini hidup umurnya dihabiskan untuk mencari harta dan jabatan. Ada sebagian manusia di alam dunia ini hidup dengan membanggakan nama kebesaran, keturunan, bahkan prestasi dunia. Namun pada akhirnya itu semua akan berhenti pada satu titik di mana harta akan ditinggalkan, jabatan akan dilepas, nama baik, pujian manusia akan berakhir. Yang tersisa hanyalah amal perbuatan yang pernah kita lakukan di alam dunia ini. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, Al-Quran mengarahkan perhatian kepada kita semua terhadap sesuatu yang jauh lebih penting daripada sekedar keuntungan duniawi. Allah Subhanahu wa taala menawarkan sebuah perdagangan kepada kita semua yang tidak akan pernah merugi. Sebuah perdagangan yang keuntungannya tidak dihitung dengan angka, melainkan dengan keselamatan di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Saffat ayat ke-10 sampai dengan 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman,
Maukah kami tunjukkan sebuah perdagangan tunjikum min adzabin alim, yang bisa menyelamatkan diri dari siksa dan azab yang sangat pedih. Tu'minuna billahi wal yawmil tu'minuna billahi wa rasulih, yaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wajahidu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim, dan jihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, yang demikian itu amat sangat baik jika kamu mengetahuinya. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah memberikan sebuah ibrah atau pelajaran yang begitu amat sangat indah kepada kita semua. Di mana dalam ayat ini Allah menggunakan bahasa yang begitu dekat dan akrab dengan kehidupan manusia, yaitu bahasa perdagangan. Karena pada umumnya manusia sangat memahami yang namanya untung dan rugi. Akan tetapi perdagangan yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau perniagaan yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini bukanlah perdagangan dunia, yang dimana perdagangan duniawi boleh saja manusia bisa mengalami kegagalan, kebangkrutan, padahal sudah berusaha bertahun-tahun. Bahkan boleh saja manusia bisa mengalami kegagalan untuk mendapatkan untung, padahal keuntungan sudah di depan mata. Akan tetapi perdagangan dengan Allah Subhanahu wa taala, kerugian tidak akan pernah menimpa orang-orang yang sungguh-sungguh beriman dan beramal saleh. Maka modalnya yang ditawarkan oleh Allah dalam ayat ini adalah keimanan. Keuntungannya adalah ampunan dan surga. Tidak ada investasi yang lebih menguntungkan daripada itu semua. Karenanya di ayat ini Allah Subhanahu wa taala pertama-tama menyebutkan keimanan. Sebab iman adalah fondasi dari segala amal. Amal sebesar apapun tidak akan pernah bernilai tanpa iman. Sebaliknya iman yang benar akan mendorong seseorang untuk melahirkan amal-amal kebaikan dalam hidup ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menyebutkan wa tujahidu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Modal yang kedua adalah jihad di jalan Allah. Akan tetapi dalam memaknai ayat wa tujahidu fi sabilillah tidak boleh diartikan secara sempit. Jihad bukan hanya sebatas bertempur di medan perang. Akan tetapi jihad yang sesungguhnya adalah seorang hamba bersungguh-sungguh menjalankan ketaatan kepada Allah dan berjuang dalam hal kebaikan. Boleh jadi hari ini ada seorang bapak-bapak yang bekerja keras mencari rezeki yang halal untuk menafkahi keluarganya. Itu adalah jihad fisabilillah. Ada seorang ibu-ibu yang mendidik anaknya dengan akhlakul karimah. Itu juga jihad fisabilillah. Ada seorang pelajar yang belajar bersungguh-sungguh dengan tekun. Ada seorang pedagang yang menjaga kejujuran. Ada seorang pimpinan. Ada seorang ketua pimpinan menjaga amanahnya. Itu semua adalah jihad fisabilillah. Bahkan seseorang hamba yang menahan dirinya, hawa nafsunya, daripada terjerumus pada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pun termasuk jihad fisabilillah. Oleh karena itu jemaah rahimakumullah, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya Mafatihul Ghaib fi Tafsir Al-Qur'an Karim, beliau menafsirkan ayat wa tujahidu fisabilillah bi amwalihim wa anfusihim, menerangkan bahwa jihad itu memiliki tiga bentuk. Yang pertama adalah jihad melawan diri sendiri. Al-jihadu bainahu wa bainan nafsihi. Jihad melawan diri sendiri, yaitu jihad menundukkan hawa nafsu dan menahan diri dari berbagai syahwat yang dilarang oleh agama. Kemudian yang kedua, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, adalah jihad dalam hubungan dengan sesama manusia, yakni meninggalkan ketamakan, meninggalkan kerakusan daripada hak-hak orang lain, menumbuhkan rasa kasih sayang di antara sesama, dan memperlakukan orang lain dengan penuh kepedulian.
Kemudian yang terakhir kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, jihad terhadap dunia. Al-jihadu bainahu wa bainad dunya wa huwa ay yattakhizaha zahidan li mi'adihi. Yaitu jihad menjadikan dunia sebagai sarana untuk menuju akhirat, bukan sebagai tujuan akhir daripada kehidupan ini. Masyaallah muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita bisa memahami bahwa keselamatan kita di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala bukanlah sesuatu yang datang secara tiba-tiba, akan tetapi ia dibangun sedikit demi sedikit melalui keimanan yang terus dijaga, amal soleh yang terus diupayakan. Iman tanpa amal akan menjadi lemah, sebaliknya amal tanpa iman akan menjadi tidak terarah. Oleh karena itu keduanya harus saling berjalan dengan beriringan. Maka marilah kita sama-sama menjaga dua bekal terbesar di dalam kehidupan ini, iman yang kokoh dan amal soleh yang terus bertambah. Kata boleh jadi apapun yang kita miliki kebanggaan di alam dunia ini bisa hilang. Dua hal inilah yang kelak menjadi penyelamat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu mustajabahin, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keimanan dalam hati kita, membimbing kita untuk istiqamah dalam ibadah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kelak di yaumil qiyamah bersama orang-orang yang saleh yang mendapatkan kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amara ibadahu bil khair wa haddarahum min syarrin. Nahmadu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi dhahiratin wa batinatin wa nastaghfiruhu min adh-dhunubi waz-zalatin wa na'udzu billahi min 'amalin la yurdihi. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله تعالى يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والطاعون والأمراض والفتان ما لا يدعو غيره عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واستغفروا الله العظيم يذكركم واسألوا الله من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة.